Oke teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi ini videonya BTW gue rekam tanggal 16 September 2022. Jadi kenapa gue mau bikin video hari ini, karena kemarin tanggal 15 September 2022 IHSG akhirnya break all time high teman-teman. Kemarin sampai ke titik 7.377,5, di mana high paling tinggi all time high sebelumnya itu di 7.355. Nah ini tuh tanggal 11 April 2022. Ya dari bulan April terus ada penurunan, tapi di akhirnya di bulan September ini dia mencapai all time high lagi nih di 7.377,5. IHSG kalau misalkan kita lihat dari technical, ini kita ini ya, kita cek posisi dari pergerakannya nih, dari price action nih. Jadi di sini ada support, lalu ini kalau misalkan dilihat kemarin IHSG itu sebenarnya udah ada tanda-tanda akan break all time high nih teman-teman. Nah kurang lebih gini nih. Nah jadi penurunan kemarin itu masih terbilang aman. Kenapa gue masih bilang terbilang aman? Karena dia belum breakdown dari supportnya nih di sekitar 6.500 ya, 6.498. Jadi di daerah sini 6.500 sampai dengan 6.752 nih teman-teman. Itu memang demand areanya nih teman-teman. Jadi selama IHSG turunnya masih di area itu masih aman. Nah dari bulan April sampai dengan Juni ini IHSG bergerak sideways. Di bulan Juni dia gagal membentuk all time high teman-teman. Jadi dia membentuk high-nya yang lebih rendah daripada bulan April. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus di sini ada dua kemungkinan nih sebenarnya kemarin. Kalau misalkan gue bisa liatin kemungkinan yang pertama itu seperti ini teman-teman. Nah dia berhasil breakout dari resistance-nya. Lalu kemungkinan kedua tentu dia gagal breakout alias jadinya breakdown. Nah ini kemarin bisa aja dia naik lagi ke resistance-nya, tapi akhirnya malah turun breakdown. Nah itu bisa aja kemarin. Kenapa? Karena kita lihat deh net foreign-nya masa-masa kemarin itu dia lagi ada distribusi nih dari asing. Jadi kemarin itu masa-masa bulan Juli. Nah Juli ya nih, bulan Juli itu tuh masa-masa harus kita pantengin porto kita nih apakah aman atau harus di cut loss, karena IHSG takutnya breakdown ya dari supportnya alias nggak aman, atau dia melanjut breakout dari resistance-nya dan melanjut kenaikan. Ini gue hapus dulu teman-teman biar nggak bingung. Jadi di bulan Juli ini, di periode sebelumnya ada distribusi dari asing di sini. Jadi di sini tuh kemarin gue pantengin banget, dan ternyata masuk ke bulan Agustus, jadi di akhir Juli tuh udah mulai ada akumulasi lagi dari asingnya, dan masuk ke bulan Agustus ternyata saat berada di area resistance-nya ini dibarengi juga dengan akumulasi dari asingnya. Akhirnya bener dia nggak berbalik turun lagi ke area supportnya, tapi malah berhasil breakout. Jadi akhir Agustus kemarin, akhir Agustus dan awal September itu gua banyak beli saham yang trend following untuk blue chip ya teman-teman. Jadi sekarang di porto gua lagi ada 2 saham blue chip yang gua beli. Posisi cash sekarang tinggal 10%, jadi 90%-nya udah di saham. Dan gue belinya blue chip. Kenapa? Karena gue melihat IHSG saat ini pergerakannya terlihat sekali akan ke atas, dan bener
sampai September sekarang ternyata all time high. Nah, sebenarnya masa-masa di sini juga kita harus lihat juga pergerakan IHSG-nya, karena di sini adalah supply area teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan di sini ada IHSG-nya koreksi dulu, wajar karena memang supply areanya IHSG ini teman-teman di 7.300-an ini. Selama dia menurut gue pribadi, selama dia nggak breakdown dari supportnya, ini gue ambil dari pergerakan di Agustusnya ya teman-teman. Selama dia nggak breakdown dari 7.100 nih, 7.098, selama dia nggak turun dari situ, menurut gue masih aman. Jadi kalau misalkan dia turun lagi sampai ke level 7.100, mungkin gue akan menambah cash ke porto saham gue, dan gue akan beli lagi saham blue chip as long as si asingnya tetap akumulasi ya teman-teman. Karena nih bagus banget nih si asingnya akumulasi dari Agustus sampai dengan September sekarang. Ini 16 September ada koreksi, bener kan? Jadi di 15 September dia udah mencapai all time high-nya, lalu langsung koreksi, dan di 16 Septembernya lanjut koreksi lagi. Menurut gue selama tadi yang gue bilang nggak jebol dari 7.100, itu masih aman banget untuk masuk ke saham-saham blue chip yang di bandarin sama asing, karena secara IHSG-nya pun asing akumulasi ini teman-teman. Ini gue insert dari RTI ya teman-teman ya. Jadi dalam 1 bulan terakhir asingnya akumulasi sekitar 12 triliun di sini. Asingnya masuk ke market kita sekitar 12 triliun. Jadi menurut gue salah satu parameter yang menunjukkan bahwa IHSG saat ini jauh dari kata crash ya, karena asingnya juga sedang akumulasi. Nah, gimana nih ke depannya? Apakah akan turun dulu atau dia akan berbalik naik, lanjut naik ya si IHSG-nya? Jadi di sini gue mau melihat IHSG menggunakan analisa dari market mover-nya ya. Jadi market mover IHSG itu bisa kita lihat dari saham-saham yang punya market cap terbesar di IHSG teman-teman. Jadi di sini gue insert, gue ngambil dari aplikasi HOTS-nya Mirai. Di sini top 10 market cap-nya per closing 15 September yang kemarin all time high. Dari data ini gue tampilin teman-teman. Jadi top 10 market cap-nya itu yang pertama ada BBCA. Dia mempengaruhi 11% dari pergerakan si IHSG ini sendiri, karena dia market cap-nya itu 11% dari IHSG-nya. Lalu yang kedua ada BBRI sekitar 7%, Telkom sekitar 5%, BMRI 5%, GoTo 3%, ASI 3%, lalu Bian 2%, TPIA 2%, Unilever dan BBNI sekitar 2% lah. 1% 2% ya teman-teman. Jadi dari data ini gue coba tampilin pie chartnya biar teman-teman kebayang ya. Jadi ternyata penggerak IHSG ini 42% nih itu terdiri dari hanya 10 saham teman-teman. Jadi 10 saham ini ternyata mempunyai market cap mewakili 42% market cap dari seluruh saham di IHSG. Dan seluruh saham yang lainnya itu di 58% dari market cap IHSG. Artinya apa? Artinya pergerakan dari 10 saham ini itu sangat menentukan pergerakan dari IHSG teman-teman. Nah dari sini kita tahu bahwa tinggal kita lihat nih si saham-saham ini sekarang lagi diakumulasi oleh bandarnya enggak, atau saham ini apakah lagi didistribusi oleh bandarnya. Posisi teknikalnya juga bisa kita lihat saham-saham ini lagi ada di posisi resisten atau ada di posisi support teman-teman.
Seperti yang kita tahu, kalau ada di posisi resisten itu artinya ada kemungkinan besar ya untuk koreksi. Kalau ada di posisi support itu ada kemungkinan besar untuk dia mantul naik. Kurang lebih gitu. Kita lihat satu-satu ya teman-teman ya untuk saham top 10 nya market cap ini. Kita lihat yang pertama ada BBCA. BBCA. Oke, nah ini bagus banget karena dia breakout ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat, nah ini resisten yang terbentuk dari Oktober 2021, kemudian di periode Februari sampai bulan Mei ini BBCA-nya gagal breakout, gagal all time high si BBCA-nya. Tapi di bulan September ini ternyata dia berhasil breakout dan mencapai harga sekitar 8.600-an ya kalau per hari ini ya teman-teman. Nah, kenapa kemarin IHSG sempat sampai all time high? Karena memang top market cap-nya si BBCA ini juga membentuk all time high juga gitu. Jadi linear ya pergerakan IHSG dengan BBCA ini gitu. Jadi kalau BBCA naik udah pasti IHSG-nya akan terdorong juga untuk naik, meskipun belum pasti naik karena dipengaruhi oleh banyak saham juga, tapi kemungkinan besar kalau BBCA naik itu akan mengangkat juga si IHSG. Posisi bandarmologinya gimana nih, market makernya gimana? Kita lihat BBCA tuh dari holding compositionnya dia di pemilik mayoritasnya adalah asing di sini. Ini BBCA ya teman-teman. Kita lihat juga dari grafik net foreign ya, ternyata memang dari bulan akhir Juli, dari awal Agustus sampai dengan sekarang itu asingnya akumulasi konsisten di BBCA. Dan udah pasti kalau misalkan kita lihat gini, artinya BBCA memang arahnya lagi strong uptrend teman-teman gitu. Udah aman belum untuk beli? Menurut gua di saat harga saham sedang naik tinggi-tingginya itu pasti akan terjadi koreksi. Jadi menurut gua untuk sekarang kita untuk trading ya teman-teman, kita menunggu aja masa-masa si BBCA ini koreksi. Tapi kalau untuk invest sih menurut gua masuk aja di BBCA karena dari seluruh parameternya itu bagus ya si BBCA ini. Gitu teman-teman untuk BBCA. Lalu yang market kedua BBRI. Posisi BBRI saat ini kita lihat masih sideways teman-teman. Kalau misalkan kita buat ini ada beberapa sideways channelnya, gue bikin aja. Ini ada 2 sideways channelnya. Nah jadi jika kita lihat pergerakan BBRI-nya, dia dari Oktober 2021 sampai dengan September 2022 ini bergeraknya masih sideways. Dilihat dari pergerakan market maker-nya dari Oktober 2021 sampai dengan April 2022 ini terlihat akumulasi. Lalu dari April sampai dengan Agustus ternyata distribusi nih BBRI. Jadi beda sama BBCA yang Agustus sudah mulai konsisten akumulasi, ternyata di BBRI ini bulan Agustus asingnya masih distribusi juga. Lalu di September udah mulai akumulasi konsisten asingnya si BBRI. Nah, market makernya BBRI dilihat dari holding compositionnya itu asing ya teman-teman, BBRI-nya. Jadi menurut gue relevan kalau misalkan kita ngelihat juga net foreign buy or sell nih dari grafik ini. Jadi dari market makernya sih kalau misalkan gue lihat sekarang belum terlihat strong accumulation dari BBRI. Jadi strateginya gimana nih? Kalau menurut gue strateginya saat ini bisa, karena ini lagi di sideways channel yang kedua. Ini ada 2 sideways channel ya teman-teman. Ada sideways channel yang di atas ini di harga 4.500-an sampai 4.900-an. Lalu sideways channel yang kedua ada di 4.000 sampai 4.500-an. Nah menurut gua
Di sini lagi di area support sideways channel yang pertamanya, bisa dibeli teman-teman. Kalau misalkan breakdown dari 4.500, teman-teman bisa cut loss dulu dan beli lagi di support sideways channel yang keduanya di sekitar 4.000-an. Di sini kalau misalkan kita lihat akumulasi dari asingnya konsisten, ada kemungkinan dia menuju ke 4.900-an, dan ada kemungkinan juga BBRI breakout nih dari level 4.900-annya ke level 5.000. Jadi menurut gua di sini risk reward ratio-nya belum terlalu bagus. Jadi kalau gua sih BBRI belum mau masuk ya di BBRI, kalau gua melihat dari kondisi akumulasi asingnya juga belum terlihat konsisten gitu. Oke, BBRI seperti itu teman-teman kondisinya. Jadi masih galau dia antara naik atau turun. Lalu yang kedua itu ada Telkom, teman-teman. Oke, masih loading. Kita tunggu dulu. Telkom, ini juga ada si Telkom ini juga lagi bergerak sideways teman-teman. Jadi dari bulan di sini terlihat dari bulan bahkan dari pertengahan Juli ya teman-teman, dia akumulasi terus sampai dengan April 2022. Lalu ada distribusi yang cukup besar dan konsisten dari April sampai dengan Juni, sampai awal Juli. Lalu di Juli sampai dengan September dia asingnya mulai lagi akumulasi konsisten ya di saham Telkom ini. Dari holding compositionnya saham Telkom kita lihat terlihat bahwa asingnya menjadi pemilik mayoritas nih dari saham Telkom. Jadi cukup relevan kalau kita lihat pergerakan dari asing. Nah, saham Telkom gimana nih teman-teman strateginya? Menurut gue di sini lagi udah mau mendekat ke area resistennya. Jadi menurut gue wait and see dulu. Telkom akan menarik kalau misalkan dia breakout dari level 4.700-annya nih, dari level resistennya. Jadi kalau misalkan dia breakout, kita bisa beli saham Telkomnya dengan new supportnya di 4.750-an ini. Atau misalkan dia sekarang bergeraknya ke bawah, bergerak turun, kita bisa beli saham Telkomnya di level 4.100 sampai 4.200-an di area support di sini. Jadi Telkom juga masih sideways teman-teman, tapi berbeda dengan BBRI karena Telkom dari Juli itu udah terlihat akumulasi asing yang cukup besar dan konsisten. Jadi menurut gua saham Telkom kalaupun koreksi itu nggak jebol dari 4.162 ini ya, selama asingnya masih konsisten akumulasi. Jadi menurut gua Telkom arahnya cukup memberikan sinyal untuk uptrend nih ke depannya. Lalu yang kedua lalu yang ke 1 2 3 4, yang keempat itu ada BMRI ya, atau Mandiri. Mandiri kita lihat holding compositionnya juga di pemilik mayoritasnya asing dari holding compositionnya. Nah dari pergerakan sahamnya ini terlihat sedang uptrend ya teman-teman. Kalau misalkan kita bikin kita cek resistannya, kita cek area supportnya. Nah ini barusan juga breakout juga nih teman-teman untuk si saham BMRI ini. Ini sama seperti BCA ya yang kemarin baru breakout. Jadi sebelumnya saham Mandiri ini high-nya itu di level 9.075. Kemudian di September ini dia berhasil ke level di atas itu, dan per hari ini pun dia ada di level 9.200-an. Kenapa bisa all time high seperti yang kita lihat?
pergerakan asingnya, pergerakan market makernya, di mana ada akumulasi dari bahkan dari Oktober 2021 ya sampai dengan September 2022, meskipun di tengahnya ada distribusi, tapi di sini distribusinya tidak cukup konsisten dan tidak cukup besar dibandingkan akumulasinya. Dan dari Juli sampai dengan September ini ada akumulasi yang cukup besar dan konsisten dari BMRI. Jadi nggak heran kalau misalkan si BMRI ini sekarang breakout dari resistensinya. Strateginya sama kayak BBCA. Kalau gua tunggu dia koreksi dulu, mungkin ke level ini ya 8.900 sampai 9.000 nya, baru kita beli di situ, lalu tinggal ikutin aja trennya. Karena kalau dilihat dari technical dan dari posisi market makernya, si Mandiri ini arahnya ke atas nih, alias uptrend. Oke, Mandiri gitu. Sekarang yang kelima itu ada GoTo. Nah, GoTo ini kemarin baru listing, sempat rame juga. GoTo pemilik holding compositionnya terbesar itu ternyata lokal itu lebih tinggi dari asingnya. Jadi GoTo kita lihat, kita bisa dari pendekatan broker summary-nya. Jadi kita cukup lihat dari bandar volume. Nah, GoTo ini ternyata lagi downtrend teman-teman ya. Kalau misalkan kita garis, lalu kita lihat supportnya, dan ternyata GoTo ini baru breakdown dari supportnya kemarin. Kenapa breakdown dari supportnya? Kelihatan jelas banget nih teman-teman dari grafik bandar volumenya. Ini dari broker summary ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu cara baca grafiknya, tonton video-video gue sebelumnya. Itu gue jelasin cara baca grafik bandar volume. Nah, dari sini kelihatan banget bahwa market makernya lagi distribusi nih teman-teman. Distribusinya panjang juga, jadi nggak heran kalau misalkan GoTo ini nggak bisa naik harganya, karena si pemilik mayoritasnya pun lagi distribusi nih, terlihat dari sini. Jadi saat ini breakdown support, jadi arahnya nih pasti akan ke bawah teman-teman. Jadi menurut gue untuk GoTo dihindari dulu saat ini, karena pergerakannya masih downtrend gitu. Nah, ini berarti salah satu top 10 market cap tapi arahnya downtrend. Nah, ini salah satu yang menjadi pemberat si IHSG nih untuk all time high si GoTo ini. Next yang ke-6 ada Astra. Untuk posisi Astra, kita lihat dari holding compositionnya, dia mayoritas dimiliki oleh asing teman-teman. Kita lihat pergerakannya, ternyata dia lagi di area resisten ya. Ya betul, lagi di area resisten. Kalau trennya ini sepertinya oke, harus sepertinya naik nih teman-teman. Nah, Astra ini secara tren swing besarnya lagi uptrend, tapi saat ini posisinya lagi di resisten. Jadi menurut gue secara risk rewardnya masih belum bisa kita bilang bagus untuk kita beli nih si Astra ini kalau sekarang ya posisinya. Jadi sekarang masih di resisten. Menurut gue strateginya teman-teman bisa beli kalau misalkan dia breakout ke level 7.300 atau 7.400an. Itu bisa teman-teman beli, atau dia koreksi ke level sekitar 6.300 6.400an, itu teman-teman bisa beli. Kenapa gue saranin untuk beli di situ? Karena dilihat dari trennya secara teknikal dia uptrend, dan secara market makernya asing ini terlihat banget teman-teman konsisten melakukan pembelian, konsisten akumulasi di saham Astra. Jadi menurut gua Astra trennya belum akan berbalik downtrend, jadi masih akan uptrend. Oke, untuk Astra seperti itu. Selanjutnya ada Bian ya, gue bilang ya.
si Bayan Resources. Dilihat dari holding compositionnya lokal ya teman-teman, yang mayoritasnya, dan dilihat dari pergerakan asingnya pun dia distribusi, tapi kita bisa mengabaikan karena dia minoritas. Jadi kita lihat bandar volumenya di sini, gue lihat masih netral pergerakan bandarnya, jadi masih akumulasi dan distribusi. Tapi kalau kita tarik dari September itu ada akumulasi cukup besar, lalu dari Januari sampai dengan Agustus ya ada distribusi. Di sini juga akumulasinya masih tergolong kecil, jadi menurut gua masih netral si bandarmologinya. Kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang masih sideways teman-teman, masih ada di sideways channelnya. Menurut gua, kalau gua belum mau masuk ke saham ini karena dari posisi market makernya juga masih galau dia, apakah distribusi atau akumulasi. Dari technicalnya juga masih sideways, belum breakout ataupun belum menuju ke dekat level supportnya. Kalau misalkan udah di level 6.100, 61.000 atau 62 ribuan itu mungkin bakal menarik karena ada di level supportnya. Jadi si Bian ini juga kalau misalkan dia breakdown dari supportnya itu akan menjadi pemberat IHSG juga nih si Bian ini. Oke, Bian kayak gitu. Selanjutnya TPIA ya teman-teman. TPIA di sini mayoritasnya lokal si TPIA ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pergerakannya masih sideways teman-teman untuk TPIA. Kita gambar channel sideways-nya. Kira-kira sideways channelnya seperti ini teman-teman. Jadi saat ini secara risk reward masih di tengah-tengah sideways channelnya, berarti belum menarik. Jadi timing entry-nya either menunggu dia breakout ke atas atau koreksi ke area supportnya ke bawah. Dari bandarmologinya sekarang kemarin sempat ada akumulasi yang besar, tapi selanjutnya 4 hari berturut-turut distribusi. Jadi dari bandarmologinya menurut gue ini juga masih galau, masih belum terlihat akumulasi konsisten atau distribusi yang konsisten. Jadi masih netral secara market makernya teman-teman. Jadi untuk TPIA seperti itu, masih nggak kemana-mana, masih belum bisa kita prediksi ini pergerakannya akan ke atas atau ke bawah. Jadi harus dipantau. Lalu selanjutnya ada Unilever dilihat dari holding compositionnya tentu asing ya teman-teman, asing lebih tinggi daripada lokalnya. Nah, ini menarik juga nih, kita lihat dari holding compositionnya kemarin di April ini kurang lebih sama, tapi di per Agustus ini lokalnya menurun dan asingnya meningkat nih. Ini salah satu pertanda baik ya. Kalau misalnya kita lihat juga, nah terlihat banget dari April 2022 sampai sekarang September itu dari market makernya akumulasi, si asingnya akumulasi. Dari technicalnya kemarin di April dia breakout dari downtrendnya. Ini udah gue kayaknya sempat gue bahas deh di video gue sebelumnya. Si Unilever ini lagi udah breakout dan sekarang lagi bergerak sideways. Nah ini menurut gue strateginya kalau ini kita buy di area support areanya di sekitar 4.400 sampai 4.600 nya teman-teman. Karena kalau misalkan kita lihat dari pergerakan asingnya ini lagi akumulasi, artinya cepat atau lambat menurut gue Unilevernya akan uptrend, akan breakout ya dari sideways channelnya. Jadi strateginya buy on weakness di area supportnya sekitar 4.400an, 4.500, atau saat breakout ke atas level 5.000 itu menarik juga tuh Unilever, akan rally juga menurut gue karena
Di sini akumulasinya dia di sideways channel ya. Jadi kalau misalkan saham dia akumulasinya di sideways channel, itu artinya market makernya average buy-nya bisa kita lihat tuh. Average di portofolio mereka bisa kita lihat ada di kisaran mana. Jadi bisa kita istilahnya bisa kita prediksi lah pergerakannya itu harganya akan dibawa ke harga berapa gitu, karena kita tahu di portofolio si market maker itu harganya di kisaran berapa. Unilever begitu teman-teman, sekarang masih sideways, belum tahu dia akan naik atau turun, tapi kalau dari pergerakan asingnya kemungkinan besar akan uptrend. Oke, dan yang terakhir di top 10 itu ada BBNI. BBNI dari holding compositionnya, nah ini sama kayak Unilever juga, asingnya meningkat, lokalnya menurun, indikasi yang baik. Jadi market makernya itu asing. Dan kita lihat BBNI masih sideways teman-teman. BBNI masih sideways. Masih sideways dan dia sedang menuju ke area resistennya. Nah, yang menarik adalah ini hampir mirip-mirip nih kayak IHSG nih, akumulasi asingnya, di mana di awal tahun sampai April dia ada akumulasi besar dan konsisten dari asing, lalu April ada distribusi yang cukup konsisten dan cukup besar, lalu di awal Agustus sampai dengan September, dan di 15 September khususnya kemarin itu ada akumulasi yang besar juga dan cukup konsisten juga dari awal Agustus. Jadi gak heran kalau harga BBNI nya sedang merengsek naik, tapi secara risk reward lagi tidak bagus karena ada di area resisten. Jadi strateginya adalah buy on breakout. Jadi kalau misalkan naik ke level 9.600an teman-teman bisa beli, atau turun ke area supportnya di 7.400an 7.500an. Dari market makernya kemungkinan besar BBNI akan naik juga sih. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari top 10 market cap-nya teman-teman, rata-rata ada beberapa yang breakout, ada banyak yang sideways juga, yang laggardnya atau pemberatnya hanya GoTo ya. Kalau tadi kita lihat kebanyakan breakoutnya, kalau nggak salah tadi yang breakout itu BBCA dan BBNI ya, lalu yang sidewaysnya agak lumayan banyak juga. Jadi artinya dari akumulasinya pun bisa kita lihat rata-rata market makernya lagi akumulasi, terutama yang asing saat ini. Jadi arah IHSG kalau prediksi gua tetap akan uptrend, meskipun saat ini akan ada koreksi dulu karena beberapa saham tadi yang kita bahas juga ada di posisi resisten teman-teman. Jadi nggak heran kalau misalkan akan koreksi dulu gitu. Dan beberapa saham yang di bandari nama asing tadi juga lagi ada yang sideways, dan saat itu sidewaysnya breakout itu pasti IHSG-nya juga akan rally ke atas, ikut ke atas teman-teman. Oke, jadi posisi 10 saham top 10 market cap di IHSG seperti itu, dan view gue tentang IHSG seperti itu. Tinggal teman-teman gunain aja data-data dan informasinya yang tadi gue bahas untuk menyusun trading plan teman-teman. Kalau gue saat ini posisinya gue dari 10 saham yang gue bahas tadi, di portofolio gue ada 2 saham, di mana di 2 saham itu ada 90% nilai portofolio gue. Jadi cashnya tinggal 10% ya teman-teman kalau gue ya. Jadi gitu aja teman-teman dari gue. Ini disclaimer on dulu, hanya pendapat point of view gue aja terhadap IHSG dan top 10 market cap-nya. Silahkan digunakan data-data dan yang tadi gue ceritain semuanya itu untuk jadi pertimbangan teman-teman dalam menyusun trading plan ke depannya. Oke, itu aja dari gue. Thank you semuanya.